When you quit MI6, we had an agreement. Hai para sahabat, dimanapun kalian berada, kayak mana keadaan kalian? Sehat kan? Oke, balik lagi nih. Kali ini aku bakal ngerangkum sebuah film yang berjudul Legacy of Lies. Film ini dirilis tahun 2020, dimana di sini ada seorang agen yang terlatih, dipaksa untuk menjalankan misi kembali setelah lolos dari penjara. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung aja kita tonton video berikut ini. Di awal film ada seorang pria yang bernama Martin. Di sini dia sebagai agen untuk melindungi dua jurnalis yang akan menerima file dari seseorang. Namun tiba-tiba yang terjadi adalah di sini Martin habis mengenyapkan semua para penjahat itu dan mengambil filenya. Tiba-tiba salah satu dari mereka menahan jurnalis. Dia adalah istri dari Martin. Dan tiba-tiba yang terjadi, ternyata itu adalah flashback 12 tahun yang lalu, di mana kematian istrinya disebabkan oleh dirinya. Dan ini adalah anak Martin yang bernama Lisa. Dia di sini cukup pintar dan dia juga gemar berjudi. Di sini dia pasang taruhan judi untuk lawan ayahnya. Terlihat bagaimana ayahnya bertarung di sini. Tebakan Lisa benar kalau ayahnya itu bakal kalah, dan dia bilang kalau ayahnya itu akhir-akhir ini agak aneh. I don't know what's been happening lately. You're clearly not listening. Singkat cerita, keesokan harinya di sini Martin mengajarkan Lisa untuk menembak, tapi Lisa menolak karena cita-citanya yaitu menjadi penulis atau seniman. Ayahnya bilang menembak adalah untuk menjaga-jaga diri. Dan di sini Martin bekerja di sebuah klub setelah keluar dari MI6. Dan di sini dia bertemu dengan wanita Rusia yang bernama Sasha. Dia pun mengajaknya bicara. Sasha mengenalkan dirinya dan juga bilang kalau dia itu anaknya Egor, kawan daripada istri dan dia telah meninggal 12 tahun yang lalu. Dia bilang kalau dia itu punya file yang harus dipublikasikan. Dan di sini dia minta bantuan Martin untuk menyelesaikan ini semua. Dan tiba-tiba yang terjadi, setelah berhasil mengalahkan mereka, Martin kehilangan Sasha. Saat sampai di rumah, dia kedatangan tamu, bosnya dulu yang bernama Rever dan Edward, rekan dia bekerja. Di sini mereka mengancam Martin untuk tidak ikut campur ke urusan mereka. Trevor juga bilang kalau yang menyerang mereka tadi itu adalah anggota dari mereka. Di pagi harinya, Martin langsung mengajak anaknya untuk pindah. Dia duduk anak-anak kemas barang-barang dan setiba keluar, tiba-tiba dia dipukul oleh orang tidak kenal. Saat sadar, Martin sudah berada di hadapan Tatiana, seorang agen rahasia Rusia KGB. Dia diturunkan ke lapangan untuk mencari file tersebut. Di sini terungkap yang menggagalkan misinya 12 tahun yang lalu itu adalah anak buahnya. Namun file tersebut tidak ada dalam tas yang berhasil mereka rebut.
Tatiana lalu menanyakan keberadaan file itu kepada Martin dan dia akan mengancam membunuh Lisa. Yang takut Martin mengatakan kalau dia tahu di mana file tersebut yang sekarang ada di tangan seorang jurnalis. Tatiana memberikan waktu kepada Martin selama 24 jam untuk membawakan file dan Sasha kepadanya. Singkat cerita, Martin langsung dibuang di jalanan dan diberikan sebuah mobil. Di sini agen MI6 juga mengikuti Martin. Dan di sini Martin langsung menuju apartemen Sasha. Tiba di sana, dia bilang kalau misalkan akan membantu Sasha dan menyuruh Sasha untuk berkemas. Di dalam mobil, Sasha menceritakan semuanya kepada Martin. Dia bilang file itu berisikan program senjata kimia yang dibuat oleh Rusia yang bernama Novichok. Di sini Sasha bilang ke Martin kalau file itu ternyata berada di satu bank. Dikarenakan ayah Sasha tertembak pada misi 12 tahun yang lalu, jadi kode itu tidak ada lagi. Dan di sini Sasha bertanya kepada Martin apakah dia mengetahui kode tersebut. Dan sialnya di sini ternyata Martin juga tidak tahu tentang kode itu. Setelah itu Martin memasuki markas Trevor, kemudian dia mengancam programmer untuk masuk ke situs CIA. Sementara itu Sasha menunggu di mobil sambil mengawasi keadaan sekitar. Di sini terdapat kode di tangan istrinya telah meninggal. Lalu diambil, tiba-tiba tim Trevor datang. Di sini Martin berhasil mengelabui mereka dan tiba-tiba datang ke anak buah Trevor dan menodong senjata dan disusul oleh rekannya Edward. Di pagi harinya, di sebuah gedung tua, Martin memeriksa kode tersebut, namun ternyata kode itu sudah dirubah oleh Trevor. Dan tak lama kemudian, Trevor pun tiba setelah berhasil melacak mereka. Pura-pura disandra oleh Sasha, tapi Trevor tahu kalau itu hanya akal-akalan mereka saja. Dan di sini Sasha mengancam bunuh diri dan mengatakan bahwa hanya dia yang tahu di mana letak file tersebut. Dan Trevor langsung membiarkan mereka untuk pergi. Singkat cerita, di sini Trevor menyuruh programmernya untuk melacak keberadaan Martin dan Sasha. Di sini berhasil melacak kalau mereka sedang berada di bandara. Dan tak lama kemudian tintanya menelpon Martin dan bilang kalau waktunya sudah habis. Martin di sini meminta waktu karena dia di sini ingin berangkat ke Ukraina untuk mengambil file tersebut. Setibanya di Ukraina, di sini mereka menyewa mobil dan langsung menuju ke rumah Sasha. Keesokan harinya, Martin dan Sasha langsung menuju bank untuk mengambil file tersebut. Dan di sini anak buah Trevor sudah standby untuk mengikutinya. Dan mereka langsung masuk dan minta kepada petugas untuk mengantar mereka ke tempat file tersebut. Sasha bilang ke Martin kalau dia udah masuk dalam ruangan dan tiba-tiba Trevor dan anak buah datang. Di sini Martin dan Sasha merencanakan sebuah misi di mana sini untuk menjebak si Trevor dan akhirnya mereka menodongkan pistol ke kepala Trevor. Di sini mereka menyuruh Trevor untuk masukkan kode tersebut karena hanya dia yang tahu selain ayahnya Sasha. Setelah mendapatkan file itu, mereka pun menggunakan Trevor untuk dijadikan sandera dan kabur lewat atap. 12 years of
mereka pun berhasil lolos dari sana. Namun di sini Martin tertembak. Tiba-tiba Sasha mengetahui misi yang dilakukan oleh Martin, dan di sini Sasha mengambil pistol Martin. Terjadi perdebatan kalau dibilang Martin di situ ingin menyelamatkan anaknya, maka dia berbuat seperti itu. Tapi di sini Sasha tidak mau mendengarkan Martin dan langsung saja menembak bahu Martin. Dan di sini dia pun langsung kabur menggunakan mobilnya. Di sini Tatiana pun menelpon Martin menanyakan apakah sudah mendapatkan file tersebut. Di sini terpaksa berbohong. Martin bilang kalau seandainya file tersebut sudah didapati dan mereka adakan pertemuan jam 10 malam nantinya. Alright, Martin. We meet at 10 p.m. Karena kan gak ada pilihan lain, di sini Martin menghubungi driver untuk meminta bantuan kepadanya. Di tengah perbincangan tiba-tiba melihat slip rental mobil dan dia pun langsung bergegas ke sana. Sesampai di sana, Martin meminta kepada petugas untuk melacak keberadaan mobil yang mereka rental tadi. Dan di sini ditemukan mobil sedang berada di stasiun kereta api. Dan Martin sini langsung menuju ke sana. Di sini Martin berhasil menangkap Tasha dan membawanya ke hotel. Singkat cerita, Martin tiba di pertemuan. Di sini Martin memberikan video live kepada Tatiana, di mana si Sasha sedang disandra bersama Fair itu di sebuah hotel. Dan di sini Martin meminta anaknya dan memberikan kunci hotel kepada Diana. Di sini Lisa kembali dan setelah Lisa mereka Martin memberikan kunci itu kepada mereka, dan tiba-tiba yang terjadi adalah Now! Let's free up! di sini Sasha berhasil ditangkap oleh Tatiana, dan Tatiana meminta file tersebut agar diberikan kepadanya. Dengan sigap Martin langsung memberi, dan tiba-tiba dia tertembak karena mengingat masa lalunya. Tatiana di sini ingin menembak Sasha, namun Lisa berhasil menembaknya duluan. Tak lama kemudian tim driver datang dan meminta file tersebut kepada Sasha. Demi menyelamatkan file itu, Sasha langsung lompat ke laut. Singkat cerita, di sini Lisa mengunjungi ayahnya di penjara. Ternyata di sini Martin masih hidup. Di sisi lain, Sasha yang sebagai jurnalis langsung mempublikasikan terkait novel yang berbahaya tersebut kepada masyarakat, dan terjadilah demo besar-besaran terkait tentang novel tersebut. Singkat cerita, Martin pun bebas dari penjara. Di sini Sasha langsung menghubungi Martin untuk mengajaknya menikah, dan film pun tamat. Oke, segitu aja dulu. Kalau kalian suka, langsung aja untuk di like, di komen, apapun boleh kalian komen di bawah, dan jangan lupa di share. Yang paling penting, jangan lupa di subscribe, nyalakan juga loncengnya